Gue ngeliat ada beberapa penampakan makhluk gaib gitu selama perjalanan. Oke, gue nggak bisa jalan karena gue injek salah satu rambut penghuni yang ada di Gunung Kencana. Kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Depok. Langsung aja kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Kak Yesi. Iya, selamat malam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sibukannya lagi apa nih sekarang? Kesibukan lagi usaha-usaha aja di rumah. Usaha-usaha aja. Terakhir kali naik gunung kapan nih Kak? Terakhir tahun kemarin 2021. 2021. Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Di Gunung Kencana, Bogor. Gunung Kencana Bogor. Disimak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Kak Yesi ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan Kak Yesi. Jadi gue mau ceritain dari awal ya Bang ya, dari awal gue berangkat. Jadi rencana gue berangkat itu berempat ya, sama temen gue Eka, Dimas sama Nanda. Karena temen gue Dimas sama Nanda itu dia duluan perginya. Jadi pagi itu dia udah berangkat, karena gue ada kerjaan sama si Eka sekitar jam 10 malam gue baru bisa nyusul ke Kencana kan. Singkat cerita, jam 10 malam gue nyusul sama si Eka. Di perjalanan itu sempat kita nyari beberapa logistik yang kurang, kayak minyak sama gas. Tuh. Setelah kita dapat kekurangan logistik itu, sampailah kita di tempat pendaftaran Gunung Kencana yang di bawah, yang pertama, yang masih dekat jalan raya itu. Itu kita sampai sekitar jam 12 malaman. Kita sampai ke pendaftaran. Di situ kita daftar. Nanti di pendaftaran itu kan kita ditanya, karena di dalam itu kan ada kayak tempat wisata Telaga Warnanya, area camp, sama Gunung Kencananya. Kita jelasin kita mau ke Gunung Kencananya, bla 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 bla, kita jelasin, bayar, terus kita dikasih kayak manual peta dari pihak pendaftaran. Jadi manual petanya itu cuman kayak beberapa patokan titik gitu aja. Kayak fotokopian gitu ya? Iya, kayak fotokopian dia bikin pakai tangan. Itu kayak cuman patokan belokan pertama Telaga Warna, belokan kedua sekolah sama Gunung Kencananya. Jadi cuman titik-titik gitu aja petanya. Singkat cerita, kita masuk nih ke wilayah perkebunan teh. Perkebunan teh, jadi kayak hamparan perkebunan teh yang kirinya itu perkebunan teh, kanannya itu kayak pohon-pohon pinus. Gitu, kayak hutan pohon pinus. Dari yang masuk pertama itu sih sebenarnya rasanya udah mulai kayak aneh sih, Bang. Hawanya udah mulai kayak agak aneh. Tapi karena gue masih bisa ngelihat jalan raya sama lampu-lampu jalan raya, gue masih belum terlalu pikir macam-macam waktu itu, ya kan. Terus kayak gitu, kita lanjutin perjalanan, lanjut sampai akhirnya jalan raya udah nggak kelihatan. Karena model perbukitan dan kebun teh itu kan dia kayak ngelilingin bukit gitu ya Bang. Ya kan? Jadi makin lama kita makin ngejauh dari jalan raya. Sampai akhirnya jauh dari jalan raya, udah nggak kelihatan lampu, udah bener-bener gelap banget. Satu-satunya penerangan jalan itu cuma dari lampu kita, lampu motor kita doang. Nggak ada lagi penerangan dari yang lain. Gitu. Kita lanjut jalan. Sampai akhirnya kita ketemu di belokan pertama. Belokan tanjakan pertama yang kita temuin tuh. Itu belok ke kanan, karena posisi jalanan perkebunan teh itu batu-batu yang lumayan gede ya Bang ya, jadi lumayan susah kan, apalagi itu tanjakan gitu. Nah pas kita naik, motor gue nggak kuat Bang, nggak kuat naik. Itu kita sempat rundingan kayak gimana nih ya, gimana. Akhirnya temen gue si Eka mutusin buat
oke lu bawa carrier sama motor deh, gue jalan di belakang, kata dia. Sampai ke tempat yang lumayan landai, kata dia. Oh yaudah oke deh. Akhirnya carrier gue bawa, motor gue bawa, temen gue jalan di belakang. Nah, posisi karena gue yang bawa motor, jadi gue di depan dong bang, ya kan, temen gue di belakang. Nah posisi gue di depan itu, posisi jalannya tuh kayak dia tanjakan, terus agak belok ke kiri, gitu. Nah di ujung belokan ke kiri itu hutan pohon pinus, deretan pohon pinus, lagi berjejer gitu kan. Nah gue jalan duluan karena gue mau ngambil jalan yang enak, gue fokus ke jalan raya, ke jalanan perkebunan teh itu kan. Gue fokus. Nah pas mau belok ke kiri itu gue ngeliat ke depan bang. Ya. Pas gue ngeliat ke depan, karena dia agak belok ke kiri, otomatis lampu motor gue itu nyorot ke pohon pinus kan bang. Oke. Otomatis. Matic ya? Iya, matic itu. Salah kita pakai matic sih. Iya. Nah pas lampu motor gue nyorot ke pohon pinus, gue nengok ke depan, itu gue langsung lemes bang. Gue langsung kayak, astagfirullahaladzim, ini apaan? Gue langsung lemes, gue langsung berhenti. Gue langsung kayak, astagfirullahaladzim, gue udah gemeter. Itu gue ngeliat ada 3 pocong bang, di deretan pohon pinus yang gue lihat di depan. 3 pocong di pohon pinus itu kan. Seketika gue udah gemeter, gue cuman kayak, astagfirullahaladzim, ini apaan? Ya kan? Dan itu nggak ada penerangan lain selain penerangan lampu motor kita. Di situ temen gue ngomong, lu kenapa Yes? Nggak apa-apa, ini susah naiknya, jalannya susah nanjak, gue bilang. Terus temen gue bilang gini, ayo di sini gue yang bawa aja, udah lumayan landai kok, kata dia kan. Oh yaudah. Akhirnya carrier gue bawa, temen gue bawa motor, ya kan. Nah pas kita lanjutin perjalanan, pas belokan ke kiri itu gue udah nggak berani ngeliat ke kanan bang. Gue nggak berani, karena gue bener-bener kebayang muka 3 pocong itu bang. Itu kayak benar-benar bikin gue, aduh gue mau balik gak mungkin ya kan. Tapi gue mau lanjut, gue sendiri juga mulai kayak, ini perkenalannya lumayan udah ekstrim kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan, pas belok ke kiri gue gak berani nengok ke kanan, gue nengok ke kiri, gue buang muka. Lanjutlah kita perjalanan dari situ. Lanjut perjalanan sekitar hampir 1 jam, itu kita dengar suara motor bang. Dengar suara motor di belakang kita. Itu yang dengar bukan gue doang, temen gue juga dengar. Di situ kita sempet kayak, alhamdulillah akhirnya kita ada temen. Alhamdulillah akhirnya kita dengar suara motor. Karena sepanjang perjalanan itu kita udah gak dengar lagi suara motor atau ketemu orang, itu kita gak ada. Bener-bener cuman berdua sama teman gue ini, Seka. Ya kan? Habis kayak gitu, teman gue bilang, alhamdulillah ya ada motor di belakang kita. Iya kak, alhamdulillah, gue bilang kan. Lanjut nih kita nih bang. Ya kan? Lanjut sampai sekitar 20 menit kita mau sampai ke Telaga Warna. Jadi sebelum sampai ke Telaga Warna itu kita sempat istirahat dulu karena motor temen gue tuh mulai kayak pembelnya mulai kebakar gitu loh. Bau angus, mulai kayak bau angus gitu kan. Akhirnya temen gue bilang, ya berhenti dulu nih ya ngademin motor, kata dia. Sekalian kita nungguin motor yang di belakang lewat, kata dia. Jadi kalau motor lewat kita ikutin dari belakang biar ada temennya, kata dia. Oh yaudah nggak apa-apa, gue bilang. Akhirnya kita berhenti di sebelum telaga. Kita sempat kayak minum, nyemil-nyemil camilan gitu kan. Sampai akhirnya kita bilang, sekitar 15 menit, itu motor nggak sampai-sampai bang. Tapi suaranya masih kedengeran. Itu temen gue sempat bilang, kok nggak sampai-sampai ya itu motor ya? Gue nggak tahu deh, gue bilang gitu kan ke dia. Sampai jeda beberapa detik, itu gue sama temen gue nyadarin sesuatu bang. Kayak kita langsung lihat-lihatan gitu kayak, yes. Kak, gue bilang, lu sadar gak sih ini, dia bilang lu sadar gak sih ini motor gak berkurang suaranya, gak menjauh atau mendekat, jadi suaranya tetap sama dari pertama yang kita dengar. Di situ temen gue langsung kayak, gue ini udah gak beres deh kayaknya, yes. Lanjut yuk, kata dia. Ayo lanjut, tapi sebelum lanjut kita doa dulu yuk, kata dia. Ayo udah, kita doa lagi di situ, kita minta kayak, ya Allah lindungin kita sampai ke tempat tujuan, sampai balik lagi ke rumah kan. Ya kita berdoa. Suara motor yang di belakang itu masih ada bang, cuman nggak kita hirauin udah. Itu menurut kita udah kayak, itu udah bukan orang sih kalau menurut kita kan, karena itu suara motor nggak jauh, tapi nggak sampai 15 menit gitu loh, dan suaranya nggak mendekat juga, nggak jauh juga gitu kan. Akhirnya di situ kayak,
Yaudah lanjut lah kita perjalanan bang. Lanjut perjalanan, sampailah kita ke patokan sekolahan. Jadi di situ kayak ada pemukiman warga kecil gitu, pemukiman warga sama sekolahan SD gitu kan. Kita sempat istirahat di SD situ. Tadinya temen gue mau bikin tenda di situ, karena menurut dia kayak capek deh gue sama jalanan yang kayak gini, kata temen gue kan. Terus gue bilang kayak, nanggung gak sih kita udah sampai sini, gue bilang kan. Terus kalau mau ngecamp di sini, mau ngecamp di mana? Maksudnya di sekolah sih ngecamp, gue bilang kan. Terus dia bilang kayak, oh iya udah lanjut aja, lanjut. Sekitar 30 menit kita istirahat, kita lanjut nih. Lanjut perjalanan sampai sekitar 1 jam. Akhirnya sebelum sampai di base camp penitipan motor Gunung Kencana, itu kita ngeliat ada lampu bang di atas bukit. Kayak ada lampu terang banget. Itu pertama gue ngomong ke temen gue, Eka kayaknya itu base camp deh, gue bilang kan. Lihat deh lo ke atas. Terus temen gue juga bilang, iya deh itu base camp deh, soalnya terang banget kan di atas. Oh yaudah berarti kita udah mau nyampe nih, kata dia. Kita lanjut perjalanan, tapi itu lampu makin ngejauh bang. Makin lama makin ke belakang sampai nggak kelihatan. Terus gue bilang ke temen gue, kalau lihat deh lampunya, gue bilang, lampunya menjauh di belakang, kita salah jalan kali, gue bilang gitu kan. Terus temen gue bilang, kayaknya kita nggak mungkin salah jalan deh, soalnya nggak ada jalan lagi selain satu jalan itu doang, kata dia. Terus gue kayak, oke. Terus itu apa dong? Terus masa kita nggak lihat kayak ada sedikit aba-aba, kayak ada lampu atau dikit lagi sampai gitu, karena kita udah 2 jam lebih perjalanan bang di perkebunan teh. Udah 2 jam lebih. Kalau nggak sampai menurut gue lumayan kayak lama banget kan perjalanannya. Terus temen gue bilang, udahlah bismillah aja yuk, bismillah kita ikutin jalannya aja, kita ikutin jalurnya, kata dia. Terus gue bilang, oh yaudah ayo deh, gue bilang. Ikutin perjalanan, alhamdulillahnya sekitar 5 menit dari kita ngomong itu, akhirnya kita sampai bang ke base camp penitipan motor itu ya kan. Di situ motor juga nggak banyak sih bang, cuma ada sekitar 4-5 motor doang di base camp situ. Terus warungnya juga udah pada tutup semua. Pas temen gue parkir motor di salah satu warung, akhirnya ada yang keluar bang dari dalam warung, bapak-bapak tua. Dia keluar, dia bilang, mau naik neng, kata dia. Iya nih bah mau naik, kita berdua aja. Iya berdua aja, bilang. Akhirnya situ kita sempet kayak makan indomie, minum teh hangat buat nyegerin badan lagi. Tadinya gue maunya nge-trek pagi bang. Tadinya kayak itu udah jam 2:30 pagi. Menurut gue kayak udah istirahat dulu aja deh, besok pagi kita baru nge-trek gitu kan. Terus temen gue bilang, nanggung ya kayaknya kita bisa ketemu sunrise deh, kata dia kan. Kita bisa ketemu sunrise. Terus gue bilang kayak, yakin lo? Gue bilang, yakin lo gak capek? Enggak kok, udah yuk kita hajar aja, kata dia. Akhirnya kita beres packing barang lagi, kita packing ulang barang kan, kita packing lagi. Sekitar jam 3 kita mulai nge-trek bang. Nah jam 3 pagi kita mulai trek, kan dari jarak base camp penitipan motor ke Simaksi itu lumayan kita harus jalan kaki lagi, ngelewatin perkebunan teh lagi. Itu sekitar 10-15 menitan deh gitu kan. Kita jalan, itu kita bener-bener cuma berdua doang, nggak ada lagi siapapun yang nge-trek bareng waktu itu. Kita jalan, naik, sampai akhirnya lumayan base camp penitipan motor udah nggak kelihatan nih. Udah full kiri kanan perkebunan teh gitu kan. Kita jalan, posisi gue di depan, temen gue di belakang nih bang. Posisi gue di depan, jalan-jalan. Nah itu gue sempat kaget bang di sebelah kanan. Gue sempat jatuh, gue sempat kayak, astagfirullahaladzim, gue bilang, astagfirullahaladzim. Lu kenapa ya? Kata dia, lu kenapa? Itu, gue bilang itu apaan? Sebelah kanan, gue bilang kan. Terus temen gue coba kayak gini, lu mah, kata gitu, ngagetin gue, kata dia. Kenapa? Lu lihat itu orang-orang sawah, kata dia begitu. Orang-orangan sawah. Bang, lu tau gak sih? Iya. Itu orang-orang sawah, dipakein plastik putih, sama rambut-rambutan panjang. Dan itu posisi gelap. Itu kalau jadi gue kayak gimana bang? Ya kaget sih pasti. Itu gue kaget. Temen gue bilang, itu orang-orang sawah ya, lu lihat, kata dia. Pas gue lihat ke kanan, oh iya, oke, itu orang-orang sawah. Gue bilang, udah lanjut tuh. Nah sepanjang perjalanan itu gue sempet ketawa terus sama temen gue sih kak, kayak nginget kejadian tadi gitu. Gue sampai jatuh bang, sampai kayak astagfirullahaladzim, sampai kayak gitu. Ternyata itu orang-orang sawah kan.
Udah singkat cerita dari situ, sekitar 10 sampai 15 menit dari kita jalan, sampailah kita ke Simaksi. Waktu itu di Simaksi cuma ada 2 orang doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Terus di Simaksi itu temen gue yang daftar, gue duduk nih. Di situ gue cuman kayak bengong aja sih ngeliatin tanjakan Sambaladonya bang. Kayak, wah ini tanjakan lumayan yahut juga gitu kan. Selesai temen gue daftar, kelar, terus temen gue ngajakin, ayo kita nge-trek sekarang, kata dia. Nah, di situ gue sama temen gue nggak ngeh bang, kalau ternyata jadi tanjakan Sambaladonya itu dia tuh kayak cuman tangga yang dibuat dari bambu, yang cuman kayak satu gitu loh. Kebayangkan bang, kayak itu kayak hampir kayak gini tanjakannya, tapi itu cuma dari bambu. Itu curam banget kan. Nah kita nggak ngeh kalau ternyata di bawah itu ada jalur juga, jalur tangga juga, cuman dia dari bawah bukan dari atas gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang kayak naik gitu loh, nggak perlu. Itu kita nggak ngeh. Akhirnya kita lewat atas, temen gue di belakang, gue di depan kan posisinya. Kita mulai naik tuh. Baru sekitar 5 menit naik itu udah lumayan sih bang, lumayan kayak wah gila sih nih tanjakan, lumayan nguras energi di awal gitu kan. Nah karena posisi gue di depan dan gue yang bawa headlamp, temen gue nggak bawa ya kan, gue bawa headlamp, otomatis pandang jarak ke depan itu gue yang lihat duluan kan ya. Di tanjakan Sambalado itu kayak tanjakan, terus kayak dataran sekitar 2 meter buat istirahat, tanjakan lagi, dataran lagi sampai 3 kali kan. Nggak tahu kenapa di setiap dataran itu gue ngeliat orang bang, kayak ngeliat orang duduk nungguin gitu loh. Cuman itu orang kok, kayak orang, emang orang. Itu gue ngeliat dalam pikiran gue kayak, bukan tadi pihak Simaksi bilang nggak ada yang naik lagi ya, kayak cuman gue berdua doang yang naik kan. Cuman gue pastiin lagi itu orang, tapi kan nggak ada yang naik lagi dari pihak Simaksi bilang. Gue sempet mikir kayak, oh enggak lah, mungkin emang karena gelap jadi guanya agak salah ngeliat kali gitu kan. Sampai akhirnya kita mau sampai di dataran yang buat istirahat itu, setiap gue sampai di dataran itu orangnya nggak ada, itu orang udah nggak ada. Tapi setiap kita mulai naik nge-trek lagi ke tanjakan Sambaladonya, di dataran berikutnya itu ada lagi. Itu sampai 3 kali berturut-turut. Sampai ketiga kalinya gue bilang sama temen gue, Kak, gue bilang, lo lihat deh di atas ada orang gak sih? Temen gue cuma bilang, iya ada, mungkin orang yang ke atas mau turun kali, kata dia gitu. Mau ngambil air kali orang yang di atas, kata dia. Oh berarti nih temen gue nggak ngeliat dong yang di bawah, yang dari, berarti dia baru ngeliat yang itu doang. Yang ketiga ini yang ketiga berarti kan. Soalnya kan dia bilangnya mungkin orang yang atas mau turun. Nah itu kan dari bawah. Ya kan bukan dari atas. Oh berarti nih temen gue nggak ngeliat nih tadi kan. Yang dari bawahnya dia ngeliat cuma yang ketiga doang kan. Di situ gue kayak, oke, ini masih gelap, gue nggak berani ngomong apa-apa kan. Oke, gue bilang, oh iya orang kali mau ngambil air, gue bilang kan. Sampai akhirnya di dataran yang ketiga itu, gue sama dia udah nggak kuat bang. Jadi kita sempat mutusin buat istirahat agak lama di situ, buat minum, nyemil lagi kan. Di situ kita istirahat agak lama, udah mulai agak terang tuh bang. Itu udah mulai sekitar jam 5-an, jam 5 subuh udah mulai agak terang, ya udah mulai agak terang. Temen gue sudah bilang, kayak kita nggak kena sunrise deh nih, soalnya masih lumayan jauh ke atasnya kan. Oh yaudahlah nggak apa-apa, yang penting kita selamat aja sampai atas, gue bilang kan. Oh yaudah yuk, sekitar 15 menit kita istirahat, kita lanjut perjalanan nih. Jalan lagi ke tanjakan Sambalado. Jalan lagi sampai akhirnya kita sampai ke area hutan. Udah bukan area tanjakannya lagi, udah sampai ke area hutan. Nah sampai ke area hutan itu udah lumayan terang bang. Udah lumayan terang, matahari udah ada waktu itu kan. Di situ posisi gue masih di depan, temen gue di belakang kan. Kita jalan, pas gue sampai di area hutan gue sempet kayak bingung bang. Kayak di sebelah kiri itu ada garis polis line lumayan panjang. Ya itu gue sempet kayak, oh, garis polis line buat apa gitu kan ya. Kayak oke, udah gue lanjut perjalanan sampai ada di kayak batang pohon gede. Di situ gue mutusin buat istirahat lagi, duduk. Nah teman gue ini enggak, jadi teman gue jalan pelan-pelan ngeduluin gue. Nah itu gue duduk istirahat sebentar. Pas gue duduk lagi istirahat, gue denger ada yang manggil gue bang. Yes, Yesi, kata dia gitu. Gue nyaut dong bang. Iya udah lu jalan aja duluan kak, gue bilang. Ih apaan sih lu?
Temen gue bilang kayak gitu bang, di depan gue. Lu manggil gue kan, gue bilang. Ntar dulu gue istirahat dulu, gue bilang. Ya apaan sih, gue gak ada manggil lu, kata dia. Wah gak beres nih bang, kan gue bilang. Gak beres nih, udah gak beres. Yaudah tungguin gue bilang. Gue jalan, gue bilang. Gue di depan ya, gue bilang. Oh yaudah lu di depan aja, lu ngapa sih? Enggak, gak apa-apa, gue bilang. Jalan lah gue di depan posisinya. Nah itu mulai masuk ke jalur setapak. Yang kiri kanan lumayan agak lebat gitu hutannya, kayak jalur setapak gitu. Mulailah gue di depan, temen gue di belakang. Jalan. Akhirnya sampailah kita ke puncak Gunung Kencana. Tuh akhirnya sampai ke puncak Gunung Kencana. Di situ cuma ada sekitar 4-5 tenda doang, nggak banyak. Di situ ada tenda. Dan posisinya udah ada beberapa tenda emang yang lagi beres-beres buat turun ke bawah kan. Di situ kita sempat istirahat lagi. Di situ gue ngeluarin perlengkapan buat masak. Temen gue ngeluarin perlengkapan buat bangun tenda. Itu kita siap-siapin, temen gue bangun tenda, gue masak tuh di situ ya kan. Gue masak, selesai masak tenda jadi, kita makan nih, kita makan bareng. Habis kita makan bareng, temen gue ketiduran bang, karena dia kecapean kan, ketiduran. Nah gue masih belum bisa tidur di situ. Pas gue lagi keliling-keliling lihat suasana, tenda cuma tinggal 1, 2 sama tenda gue doang bang. Tenda cuma tinggal 1, jadi 2 sama tenda gue. Itu pun tenda yang 1 pengen prepare buat turun ke bawah. Di situ gue bangunin temen gue kayak, kak, gue bilang, itu tenda samping kita pengen balik deh ke bawah, gue bilang kan gak lucu kayak kita cuma sendiri doang di puncak kasih. Gue bilang, hah masa serius lo? Iya lo lihat aja keluar. Gue bilang, oh iya ya, mau balik sekarang nih, kata dia, TikTok kita, kata dia. Ya nggak apa-apa deh, daripada kita cuma sendiri di atas sampai malam, kayak nggak lucu kan kalau ada apa-apa. Gue bilang, oh yaudah bentar gue merem lagi dulu 10 menit, kata dia. Oh yaudah oke. Itu gue di luar lagi bang, ngeliatin keliling-keliling pemandangan, karena pemandangan Kencana itu depannya kan gunung gede deh kalau nggak salah. Udah selesai itu, ternyata nggak lama dari orang yang di samping kita prepare mau turun, ada pendaki naik lagi, sekitar rombongan 4 orang naik bang. Ada pendaki naik, di situ temen gue bilang, ada pendaki lagi kok Yes, udahlah lanjut aja besok pagi kita baru balik, kata dia. Oh yaudah deh, oke deh, atur aja deh gimana enaknya, gue bilang kan. Udah ada pendaki, makin sore makin lumayan banyak bang. Makin lumayan, ada nambah sekitar 6 tenda deh di situ. Jadi 7 tenda sama Jadi nggak gua. iseng ya? Jadi nggak iseng, itu jadi, dan itu lumayan rame. Suasananya jadi lumayan rame banget di situ. Akhirnya udah mau sore, kita udah mau masak. Nah, gue kehabisan air sama temen gue bang. Gue kehabisan air minum buat masak, sama tinggal buat minum aja nih 1 botol. Kita kehabisan yang buat masaknya. Oh ya, di sini gue mau kasih tahu lagi nih bang, kalau ternyata temen gue yang 2 itu TikTok. Nah, karena sepanjang perjalanan itu gue sama temen gue nggak ngecek handphone, jadi begitu kita sampai ke pos pendaftaran awal, kita baru buka handphone. Dan ternyata temen gue udah balik nih yang berdua dari sore. Ya di situ akhirnya temen gue kayak bilang, lanjut aja lo, udah tanggung sampai sini kan, katanya. Yaudah kita kira lanjut berdua tuh di situ. Balik lagi di yang gue kehabisan air. Di situ rencananya gue kayak pengen, kayak kalau temen gue turun lagi ke bawah terlalu kasihan deh bang gue kan. Di situ gue cuman kayak bilang, apa kita balik aja sekalian yuk turun ke bawah, daripada lo ambil air naik lagi, gue bilang. Nggak mau kena malam lagi, kata dia. Gue nggak mau kena malam nih, udah cukup kemarin kita nge-trek gelap, kata dia kan. Itu semua kayak gimana? Atau gue coba minta dia sama beberapa pendaki yang ada di situ deh buat kita masak. Temen gue bilang, nggak enak lah Yes, kata dia. Udahlah gue turun aja, kata dia gitu. Nah itu kondisi Gunung Kencana itu bener-bener kabut bang. Kabutnya bener-bener kabut yang tebel banget, yang jarak pandang lu tuh dikit banget, cuma sekitar 1-2 meter. Itu kabut yang bener-bener gelap banget. Temen gue mutusin buat kayak, udah gue ngambil air aja di bawah, kata dia. Di Simaksi itu dia ngambil air. Gue dibilang berkali-kali, lo yakin? Gue bilang, iya udah, kata dia. Lo tunggu sini, kata dia. Oh yaudah deh. Nah, pas dia berangkat mau ngambil air itu, gue sebenarnya sempat gak yakin sih bang. Kayak, ini udah sekitar jam 5, jam setengah 5, jam 5 sore. Pasti dia kena malam kan di trek itu. Gue sempet kayak gak yakin. Jadi pas dia jalan gue ngikutin dari belakang sambil gue mikir ya kan. Gue ngikutin dari belakang. Nah pas di batas trek sama puncak, dia jalan.
sekitar beberapa detik, 10-15 detik, itu gue teriak kayak, Eka nggak jadi deh, gue bilang. Eka nggak usah deh, lo nggak usah ngambil air, gue bilang. Biar gue minta aja nggak apa-apa, gue bilang. Lo nggak usah ngambil air, cuman gak ada sautan dari dia. Gak ada sautan, sedangkan dia udah nggak kelihatan karena kabut yang tebel banget. Itu gue udah nggak bisa ngeliat temen gue ada di mana. Dan itu gue juga udah lumayan jauh dari area camp. Jadi gue kayak, aduh kalau gue turun juga nggak ketemu dia malah tambah bahaya kan bang. Akhirnya gue mutusin buat, oke gue naik lagi. Sebelum gue naik gue teriak lagi, Eka nggak jadi, udah nggak usah lo ambil air. Masih nggak ada sautan dari dia, itu jawaban dari dia tuh. Akhirnya gue naik, gue nunggu di tenda. Itu gue lumayan was-was sih bang nungguinnya, karena itu berkabut yang berkabut tebel banget, kabut hitam tebel gitu loh. Sampai sekitar mau maghrib temen gue belum datang bang. Itu gue udah lumayan panik sih, kayak aduh nih orang belum datang udah mau maghrib, kan udah mau gelap. Dia nggak bawa headlamp lagi bang. Dia cuma pakai sendal jepit, nggak pakai headlamp, nggak bawa apa-apa lagi. Itu gue kayak, aduh gue nyusul apa gimana ya, gue nyusul apa gimana nih. Tapi kayak kalau nyusul gue juga nggak mungkin kan. Oke, akhirnya gue kayak mutusin buat, kayak kalau gue turun malah tambah bahaya deh bang, ya kan. Akhirnya gue mutusin buat tetap nunggu di tenda. Nggak lama dari situ ada beberapa pendaki naik nih. Ada sekitar 5-6 pendaki naik rombongannya, 6 pendaki. Gue inisiatif buat tanya bang, kayak permisi bang, tadi di trek nggak teman saya nggak kayak gini ciri-cirinya. Terus salah satu pendaki itu bilang, pakai sendal jepit ya, bawa air, kata dia. Iya, oh ada kok di belakang, kata dia gitu. Di situ gue kayak alhamdulillah ada ketemu sama dia kan. Gak lama dari pendaki itu datang, sekitar 10 menit temen gue datang, akhirnya nongol deh dari kabut tuh. Di situ gue langsung kayak, ya Allah alhamdulillah lo akhirnya nyampe juga kak, gue bilang. Tapi mukanya dia tuh udah pucat banget. Terus dia cuman kayak, udah, nih, masak, kata dia. Terus dia tidur di tenda, kerukupan gitu. Oke. Gue tanya, lo kenapa kak, lo kenapa? Enggak apa-apa, gue capek, kata dia gitu. Udah lo masak aja deh, kata dia gitu. Orang kenapa sih, aneh banget kan, kata gue. Aneh banget nih orang, itu udah pucat banget mukanya dia. Cuman gue tanya dia gak kenapa-napa katanya kan. Akhirnya gue masak lah kan, gue masak. Pas dia udah sekitar jam 7 malam, dia gue bangunin, gue tanya lagi kan, lo kenapa sih muka lo pucat banget, lo sakit? Gue bilang, kalau sakit mau turun apa mau gimana? Gue bilang, enggak gue gak sakit, kata dia gitu. Cuman tadi gak tahu halusinasi gue doang kali, kata dia gitu. Pas di trek hutan itu gue ngeliat kuntilanak. Lu gak usah cerita, gue bilang kan. Udah, gue gak jadi nanya, gue bilang kan. Karena maksudnya gue, mitosnya gunung kan kita gak usah ngomong apa yang kita lihat selama masih di situ kan. Terus temen gue ngomong kayak, gue kayak ngeliat kuntilanak deh. Udah, gue kayak, udah, nanti aja kita ceritanya ya. Gue bilang, nanti aja yuk, nanti. Ya makan udah, lu gak usah nanya gue, kata dia gitu. Oh yaudah deh, udah kita lanjut aja yuk makan. Kita makan. Kita makan, ngobrol. Temen gue tidur lagi tuh. Nah itu gue masih belum bisa tidur di situ. Sampai akhirnya udah sekitar jam 11 malam, itu gue masih di luar tenda bang. Gue ngobrol sama ada salah satu pendaki perempuan. Itu gue ngobrol, dia nanya dari mana, gini, ngobrol sampai jam 11 malam. Akhirnya sekitar jam 11 malam itu gerimis, akhirnya gue masuk tenda kan. Pas gue masuk tenda, temen gue masih tidur bang di situ. Gue masuk tenda, gue masih belum bisa tidur. Gue mau main handphone juga, handphone gue lowbat. Handphone temen gue lowbat, jadi gue cuma bengong aja kan. Gue bengong di tenda. Nah posisi gue tidur itu, gue di dekat pintu tenda bang. Jadi kayak, ini temen gue tidurnya posisinya gini, terus gue di gini. Jadi modelnya begini tidurnya. Oh nyilang gitu ya? Gitu. Apa kayak L gitu ya? Gue ya di L itu, gue di kakinya dia tidur. Dia begitu, jadi posisinya L gitu. Gue posisinya dekat tenda kan waktu itu, dekat pintu tenda. Gue berusaha buat tidur, nah kayaknya gue sempet ketiduran sebentar tuh bang. Gue tuh kebangun karena gue mimpi. Jadi di mimpi gue itu, gue di posisi yang sama, di tempat yang sama gue saat itu tidur. Cuman di mimpi gue itu bang, pas gue tidur, gue beradab ke kanan, gue melek, itu muka temen gue bang. Muka temen gue cuman kayak gini, tanpa dia ngomong bang. Tapi itu dia nyengir sambil dia keluar air liur di mimpi gue. Keluar air liur sambil dia gini.
astagfirullahaladzim, gue bilang, lo ngapain kak? Di mimpi gue gitu kan, lo kenapa kak? Lo ngapain kak? Lo ngapain? Terus di mimpi gue itu temen gue nyekek gue, kayak, tapi dia nggak ngomong, dia nggak ngeluarin satu patah kata pun, dia cuman kayak sambil nyekek gue sambil dia, terus itu liur keluar dari mulutnya dia, gitu. Itu gue cuma kayak astagfirullahaladzim, di mimpi gue tuh gue cuma teriak astagfirullahaladzim, ya Allah sampai gue kebangun bang, kayak wah itu gue udah kayak ini apaan lagi sih, gue bilang ini apaan lagi sih, sampai gue ngeliat ke temen gue masih tidur, dia masih kelubutan SB, dia masih tidur, gue sampai kayak wah gila sih nih, udah nggak bener, gue bilang kan kayak udah gue nggak bisa tidur lagi. Itu udah jam 3 pagi, itu gue kayak wah gue nggak bisa tidur deh, gue kebayang sama semua mimpi yang tadi gue alamin bang. Itu muka temen gue serem banget bang, itu air liur netes dari mulutnya dia semua sambil dia nyengir kayak wah udah nih gue nggak bisa tidur. Gue mau bangun temen gue juga gue nggak enak kan, itu gue coba buat diem, gue coba buat telaah semuanya kayak oke, ini apaan sih, udah gue diem, gue tenangin diri gue sendiri, gue minum air. Tadi gue mau masak air bang, cuman gue nggak berani karena di luar itu kondisi sepi, udah sunyi, nggak ada aktivitas sama sekali kan. Gue mau masak air, gue nggak berani. Akhirnya gue cuma minum air putih doang, sama gue baca-baca yang gue bisa deh, kayak astagfirullahaladzim. Gue coba kayak istighfar berkali-kali kayak astagfirullahaladzim, udah sampai akhirnya mulai sekitar udah jam 5-an, dia udah lumayan terang, udah mulai ada aktivitas di luar. Gue baru berani keluar tenda waktu itu. Akhirnya gue keluar tenda, ternyata ada beberapa pendaki juga yang lagi masak kan. Di situ akhirnya gue inisiatif buat kayak udah deh gue masak deh, teman gue biarin tidur ya kan. Gue masak sekitar jam 5, gue bangunin teman gue nih ya kan, udah matang gue bangunin, kita makan. Tapi itu nggak makan berat sih, cuman kayak Indomie sama sosis gitu aja. Kita makan, singkat cerita jam 6:30 kita balik, kita turun tuh, kita mulai turun sekitar jam 6:30. Kebetulan kita pendaki pertama yang turun tuh waktu itu, pendaki pertama yang turun 6:30, kita udah beres-beres semua, kita turun tuh. Nah sepanjang perjalanan turun itu nggak ada apa-apa, itu posisi gue di depan dari awal sampai ke Simaksi pun gue di depan kan, temen gue di belakang. Kita jalan lewat jalur bawah itu loh, yang gue bilang tadi di pertama. Oh, yang ada tangga sama yang bambu itu ya? Tangga bambu dua-duanya, cuman atas sama bawah. Oke. Nah ternyata di sebelum kita masuk area tangga itu ternyata emang ada tulisannya, kayak tulisan jalur bawah untuk pendaki turun, jalur atas untuk pendaki naik. Jadi ada tulisannya di situ. Jadi memang ternyata yang bawah itu khusus, makanya pihak Simaksi yang ngasih tahu kita mungkin emang yang jalur bawah untuk turun ya. Okay. Karena emang itu sempit banget bang, kayak lorong segini, lorong buat satu orang deh. Orang temen gue tuh sampai kayak sempet kesusahan karena carrier-nya dia nggak muat. Berarti kebayang kecilnya kayak apa kan bang? Itu sempet dia carrier-nya itu nabrak ke kiri kanan tebing gitu ya? Nggak tebing, dia kayak buatan bambu gitu. Lorong yang kiri kanan bambu, bawahnya bambu gitu. Ya kan, jadi pijakan kita turun itu lumayan susah waktu itu kan, karena dia tangga bambu gitu. Karena sempit juga ya berarti. Dan sempit ya jalur bawahnya, lebih luasan jalur yang di atas. Tuh kita turun sampai akhirnya nyampe di Simaksi. Itu nggak ada kejadian apa-apa di situ kan, nggak ada kejadian apa-apa. Turun sampai di Simaksi itu ada tukang nasi uduk bang. Ada tukang nasi uduk, akhirnya kita berhentilah. Kita berhenti, kita makan nasi uduk. Nah temen gue ini ngopi habis makan, ngopi terus dia keliling ke perkebunan teh sekitar. Gue masih di tempat nasi uduk itu kan. Nah itu kan gue nyelonjorin kaki gue gini loh bang, maksud gue biar nggak kram tadinya ya. Kan gue selonjorin kaki gue. Nggak lama ada pendaki turun, kayak bapak-bapak bawa rombongan anak SMP, istirahat di situ juga, lagi cerita, sampai akhirnya gue mau ke toilet waktu itu. Gue mau ke toilet, gue turun dong kan. Pas gue turun gini, gue berdiri, itu gue langsung jatuh gue. Si bapaknya kaget, "Neng, kenapa Neng?" Itu posisi gue juga bingung bang, lah gue kenapa, gue bilang kan, lah ini gue kenapa, gue bilang nggak tahu pak, nggak tahu nih pak, nih saya kenapa. Itu gue langsung bener-bener nggak ada aba-aba, gue diri langsung jatuh, gue nggak bisa nahan badan gue sendiri, gue jatuh. Panik tuh yang ada di situ kan, pihak Simaksi juga, "Neng kenapa?" "Nggak tahu nih bang, saya nggak tahu kenapa." Akhirnya gue diangkat nih berdua ke tempat duduk, diangkat ke tempat duduk. Temen gue datang, "Lo kenapa ya?" "Gue nggak tahu," gue bilang, "kaki gue kenapa ya?" Gue bilang, "Coba selonjorin Neng," kata si bapak-bapaknya itu kan.
diselonjorin sama dia dipegang tuh, dipijitin, dipegang. Terus si bapaknya sih bilangnya kayak gini, Neng jangan dikakuin nanti lari ke paha malah susah, kata dia. Kalau Nengnya udah kram di paha malah tambah susah, kata dia, malah nggak bisa bangun nantinya. Itu gue masih belum terlalu paham maksudnya apa kan bang. Habis kayak gitu dipijitin, udah enakan belum katanya. Nah pas gue nyoba buat diri lagi, gue jatuh lagi bang. Wah, masih nggak bisa, gue bilang masih nggak bisa. Ini kaki gue dengkul semua sampai lecet. Karena jatuhnya gue ini bang, jatuh yang bener-bener dari diri langsung dok gitu loh. Kayak nggak punya tulang gitu ya? Nggak punya tulang. Jadi bener-bener kaki gue langsung hantam ke tanah gitu. Tanah sama ada batu-batu kecil di situ kan. Jadi posisi jatuhnya gue langsung kayak bener-bener langsung jatuh ke tanah. Sini gue udah luka semua bang, karena jatuh itu kan. Udah luka semua, gue bilang, gue kenapa ya kak? Gue bilang, udah dulu gak usah panik, lu duduk dulu deh, lu gak usah gerakin dulu, kata dia. Gue duduk sampai sekitar hampir 1 jam, ada lagi nih pihak si Maksi datang kan. Kenapa nih yang kakinya? Gak tahu pak, kayaknya kecapean deh saya. Terus temen gue cuman bilang kayak, udah lo gak usah panik, ayo deh gue diangkat lagi sama dia buat duduk di tempat duduk panjang itu. Lu selonjorin kaki lo ya ya, kata dia. Udah gue selonjorin, sama dia ditekan-tekan, kata dia. Enggak, ini lo kecapean aja kok, kata dia. Lo kecapean kata aja si nih, Eka. kata si Ekanya ini kan. Di hati gue cuman kayak, ya mungkin emang karena gue belum pernah naik tanjakan segitu beratnya, mungkin memang capek kaki gue kan. Nggak lama, ada pihak si Maksi 1 orang lagi datang. Ya kan, Neng kenapa? Gak tau nih kayak kecapean deh. Udah makan belum? Udah kok, gue bilang gitu kan. Coba sini saya lihat, kata dia. Pas dia lihat, oh diantar aja ke base camp ya, kata dia gitu. Cuman dia belum ngomong apa-apa di situ kan. Diantar aja ke base camp, kata dia. Ya bang, saya nggak kuat ke base camp, diri aja nggak bisa kan. Sedangkan kita harus jalan dulu dong buat nyampe ke base camp parkiran kan. Kata dia, diantar aja. Terus temen gue bilang, kalau ada ngojek deh bang, kata dia gitu kan. Oh yaudah nih dianterin nih sama si A yang ini, katanya. Oke, gue dianterin. Buat nyampe ke motor aja tuh gue harus dipapah. Karena itu terus di papanya tuh gue nyeret kaki gini bang. Kadang udah nggak bisa. Kaki lu kayak nggak bisa digerakin gitu. Nggak bisa. Kayak mati rasa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau gue berdiri itu gue bisa nih berdiri. Kan kalau gue berdiri gue tegak pasti kan ya kakinya. Dengkul gue tegak kan. Gue berdiri gue bisa. Tapi setiap gue mau ngelangkah ngituin dengkul itu pasti gue langsung jatuh. Langsung kayak gitu pasti kan. Nah itu gue diangkat berdua. Jadi kaki gue nyeret gitu. Karena udah nggak bisa kan. Dinaikin ke motor, sampai temen gue sempat bilang ke temen gue, sini carrier lu gue yang bawa, gue bilang kan. Jadi lu jalan gak berat-berat banget, gue bilang. Nggak usah, udah lu yang penting nyampe dulu ke base camp, kata dia. Jadi gue jalan, temen gue jalan nih di belakang, gue naik motor. Otomatis gue duluan kan yang sampai ke base camp parkiran motor kan. Gue sampai ke base camp parkiran motor, gue dipapah lagi sama si A-nya ini yang nganterin gue. Di situ si bapak base camp yang semalam ngebukain pintu bilang, Neng kenapa, katanya gitu. Capek, katanya gitu kan. Sama dia, coba sini saya lihat, kata dia. Saya pegang. Pas dipegang sama dia, itu dia megang kencang banget. Sakit gak Neng? Itu gue gak ngerasain sakit bang. Gue ngerasain sakit kan. Terus dia cuma bilang kayak gini, Neng ini gak baca-baca kali ini pas turun, kata dia. Wah, gak baca-baca apa nih Mang maksudnya? Iya, baca-baca, lebih banyak baca-baca ya kalau turun, kata dia. Kenapa? Enggak, ini Nengnya nggak sengaja nginjek nih kayaknya, kata dia. Nginjek apa? Gue bilang kan. Nengnya nggak sengaja nih nginjek rambut si mbaknya, kata dia gitu. Si mbaknya nginjek rambut kan, gue bilang. Iya si mbaknya. Pokoknya dia pakai bahasa Sunda yang intinya kayak, iya si mbaknya. Intinya teteh nggak sengaja turun nginjek rambut si mbaknya. Makanya mbaknya nggak terima, kata dia gitu. Terus tuh kayak, ya terus gue gimana nih kan. Enggak, udah tenang aja. Terus sama dia digini-giniin doang, kaki gue digitu-gituin doang bang, digitu-gituin doang. Udah Neng coba berdiri, kata dia. Tuh gue coba berdiri bang, itu bisa. Terus kata dia, coba Nengnya ngelangkah lagi. Itu gue bisa bang ngelangkah. Lah udah di situ gue langsung bisa jalannya juga diri, jalan sama si pihak basecamp cuma diginiin doang kaki gue. Ditepok-tepok gitu. Tepok-tepok dari paha ke bawah, ditepok-tepok. Udah, gue berdiri bisa jalan. Ntar lain kali doa ya Neng ya, doa ya. Jadi di situ kayak temen gue datang, gue cerita langsung. Kata si bapaknya gini, iya nggak sengaja itu Nengnya, namanya kita nggak lihat kan, kata dia gitu.
Udah akhirnya di situ selesai, kita balik lah ke rumah gitu. Dengan selamat tentunya nih. Alhamdulillah dengan Oke selamat nih, kita thank you sampai. banget nih Kak Yesi nih. Gokil banget sih cerita pendakian lu di Gunung Kencana pada tahun 2021 ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kak Yesi, pendakian Gunung Kencana ya di tahun 2021. Lu cuma berdua sama si Eka. Eka ini bisa kita katakan perempuan atau laki nih? Laki. Oh, laki-laki Laki-laki, Eka. iya. Oke. Di awal kan perjanjiannya mau berempat orang Iya, nih. berempat. Dan ternyata mungkin karena miscommunication mungkin. Iya. Jadi yang Jatuhnya akhirnya lu miskomunikasi. cuma berdua aja nih naiknya. Di awal pendakian sebelum lu sampai base camp lu udah Sambut. disambut ya Iya, sama disambut. tiga Pocong. sosok pocong. Itu lu jelas banget ngeliat mukanya Itu atau jelas. gimana? Jadi pohon pinusnya itu kan berderet dia. 1, 2, 3. Jadi di deretan pohon pinus. Oke. Dari deretan kedua sampai ketiga belakang itu pocong Bang di sampingnya. Udah pocong. Itu udah jelas pocong karena kan ke center lampu motor. Kita tahu ya bahwa saja lampu motor matic kalau kita naik gini dia pasti bakal lurus Masih ya. lurus ya kan? Iya. Gitu. Otomatis lu ngeliat jelas ya. Iya. Dan saat itu pencahayaan cuma dari motor lu Dari aja. motor nih. itu jadi jelas banget. Jadi bukan halusinasi, emang udah jelas itu. Nah, tapi si Eka ini juga ngeliat juga nggak nih? Enggak, dia cuma nanya lu kenapa. Oh iya, pada saat itu Eka di bawah ya? Di bawah turun dia, jalan di ya? bawah turun. Posisi pocong itu dia membelakangi lu apa? Enggak ke samping? ngedepanin gua Bang. Enggak ke samping gini. Enggak, ke depan, berhadap ke gua. Dan di belakangnya satu, di belakang satu, 1, gitu. 2 ya, Oke. berderet 3 gitu. Dia pocong. Mukanya kayak gimana? Hitam. Gua nggak bisa ngeliat kayak hidung, mulut, itu gua nggak bisa. Hitam aja gitu Bang. Karena mungkin agak jaraknya lumayan jauh. Deket nggak sih jaraknya? Dibilang jauh banget sih enggak lah Bang. Karena kan gua udah nyampe belokan itu. Dan itu jedanya cuma di pohon kedua doang. Oke, Jadi berarti kalau deket jaraknya ya? dibilang deket banget enggak, jauh banget enggak, sedang lah jaraknya. 10 meter lebih? Iya, ada 10 meter. Wah, jelas dong. kalau Jelas, gitu. makanya gue berhenti langsung. Terus kaki gue gemeter, gue nggak bisa ngelanjutin perjalanan waktu itu. Lo kenapa? Makanya gue speak kayak nggak tahu nih jalan kayak susah deh tanjakannya gitu. Itu gue udah gemeter sih kaki gue. Oke, sama suara motor yang mungkin kayak ngikutin lu nih. Tapi di situ-situ aja, nggak maju, nggak jauh, nggak deket gitu. Pokoknya pas kita sadarin itu udah agak lama, beberapa menit kita baru sadar. Oke, kalau itu motor, tapi bukan motor berhenti Bang suaranya. Nah, nyala terus. Kalau motor berhenti itu kan kayak manasin motor doang, dia suaranya kayak cik 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 cik. Ini enggak. Standar gitu ya? Standar ini enggak. Ini suara jalan motor jalan kok kayak jalan kok. Ada ritmenya jalan kok itu motor. Padahal jalan cuma satu doang gitu. Nggak ada jalan lagi. nggak ada. Seharusnya kalau lu kan lu sempet nunggu juga tuh ya. Seharusnya kalau emang dia bener-bener orang ya, otomatis nyampe dong lewatin lu. Kalau seandainya kata dia muter balik pun otomatis suara motornya ngejauh Bang. Ya kan? Atau misalkan di lewat jalan lain yang kita nggak tahu nih, otomatis suara motor itu ngejauh. Gitu loh kan ya. Ini enggak. Segitu aja. Segitu aja kita baru, bahkan kita sempat kayak lihat-lihatan gini. Gitu. Nah, di sini mulai sadar ya, Mulai pas kelihatan sadar, itu ya. Wah, ini bukan orang nih gitu. Soalnya ini motor kayaknya nggak ngedeket deh dari tadi, nggak ngejauh juga suaranya gitu. Hingga lu sampai di parkiran ya. Sampai di parkiran ada yang gokil banget sih menurut gua. Lu memaksakan diri buat mulai trekking di jam 3 subuh itu ya. Awalnya gue sih kayak nge-trek pagi aja lah, kan gue bilang gitu, nge-trek pagi terus biar temen gue matahari bilang, terbit dulu gitu ya. Kata dia, nanggung deh sekalian capek, kata dia udah gitu kayaknya ketemu deh kita sunrise, kata dia kan, karena nggak terlalu tinggi. Menurut gue ya udah mungkin emang sekalian capek aja lah biar kita tidur di atas istirahat. Maksud lu kan biar sampai bisa ngeliat sunrise ya. Dan ternyata nggak dapet juga tuh. Nggak dapet, karena di base camp sendiri tuh nggak ada tempat istirahat sih Bang. Oh, Itu cuma parkiran motor gitu aja. Parkiran motor sama warung yang dia bangku-bangku panjang gitu, tapi Iya. kan kalau kayak base camp yang lain kayak gede apa, kita kayak ada di rumah atau di ruangan ini ada enggak. kayak balai atau mungkin bisa beristirahat gitu ya. Ini nggak ada. Bangku panjang aja gitu. Bangku panjang gitu. Jadi kalau mau istirahat di bangku panjang itu kita tidur. Bangku panjang tapi pendek ya gitu ya. Ya oke. Enggak ya. Nah, Terus? ada yang lucu nih menurut gua ya. Saat lu mulai panik mungkin tuh saat itu. Jadi lu ngelihat orang-orangan sawah. Ya? Iya. Tapi lu sejujurnya lu takut pada saat itu. Karena sekilas yang kan, karena gue sepanjang jalan itu gue ngobrol ya sambil kayak nunduk, nggak terlalu ngeliat ke depan ngeliat gitu jalur kan. gitu ya. Sambil ngobrol itu. Nah pas gue nengok ke depan gitu, gue ngeliat ke kanan itu, untuk sekilas kita lihat itu kayak Miss K gitu loh, kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak ya. Sepintas kita ada lihat. rambutnya. Dia bukan rambut, kayak Ya kayak bekas
sapu duk mungkin, kayak Iya, rambut-rambut gitu. kayak warna kuning sapu juk gitu. Cuman dia panjang terus dipakein plastik putih gitu loh. Terus dia gini kan. Nah, jadi untuk sekilas nengok lihat itu jelas banget sih, Bang. Makanya gue langsung jatuh kayak astagfirullahaladzim, gitu kaget. ya? Nah, temen gue ikut kaget, lu kenapa? Sebelah kanan, gue bilang. Itu namanya senam jantung. Senam kayak jantung gitu. deh kayak. Itu iseng banget sih orang naruh-naruh situ ya. Yang menurut gue iseng, lu kenapa dipakein ituan putih Iya, sih maksudnya sama rambut? biasa aja gitu biasa kan ya. aja gitu loh orang-orang sawah kan. Ini dipakein Apalagi kan itu di jalur pendakian ya. Gitu sih Iya, gokil. kita kan sih. nggak tahu ada yang naik malam, ada yang naik siang ya Gokil, kan. gokil. Keren sih tuh orang otaknya nyampe Iya, itu. nyampe Keren, gitu keren, kaget. senam Orang jantungnya. temen gue sampai, lu kenapa sebelah kanan? Ih, lu PA itu orang-orang sawah kata dia pas gue nengok. Astaga, iya orang-orang sawah. Oke, tapi kayaknya malam itu banyak buat teror ya. Lumayan banyak tuh. Sampai orang. hingga pagi hari nih. Tadi juga lu sempat bilang kalau pas naik tanjakan apa tadi namanya itu? Sambalado. Tanjakan Sambalado ya. Jadi kayak ada orang yang nungguin lu di kayak apa Setiap persimpangan tempat gitu istirahat. ya. Setiap tempat istirahat ya. Jadi dia kayak tangga terus Kayak tempat ada, istirahat kayak ada buat dataran sedikit. buat istirahat gitu ya. Paling cuma sekitar 2 meter cuma 2 meter gitu doang. Nah, itu posisinya kayak dia nungguin di atas gitu. Iya, dia kayak duduk nungguin. Oke. Tapi setiap kita sampai ke posisi itu dia udah nggak ada. Ada lagi di depan lagi. Ada lagi pas kita mulai nge-track lagi. Ntar dia ada lagi nungguin lagi gitu. Nah, kayaknya temen gue ngelihat pas ketiganya aja karena dia bilang kan mungkin orang kali mau ngambil air di bawah. Karena sumber mata air cuma di bawah Cuma aja. di bawah itu aja nggak ada Cuma lagi. di base camp mungkin. Nggak ada lagi. Nah, tapi lu sampai puncak jam berapa tuh? Jam 5:30 deh. Jam setengah enam nih. 5:30. Berarti nggak kebagian Nggak kedapetan. sunrise cream gitu, nggak ada. Karena di area hutan aja kita udah terang. Oke. Di area hutan aja kita udah terang. Tapi pas saat lu sampai puncak, yang lain udah pada mau turun nih. Iya, udah ada Tinggal beberapa lu yang mau cuma 2 beres-beres. tenda ya? Iya tuh, 2 tenda. Berarti ini estimasi perjalanan lu dari rumah sampai ke tempat camp, lu gak sempet tidur dong? Enggak. Dari Dan jam si 10. Eka ini sempet tidur ya? Dia sempet- Eka tidur mulu ya? Dia tidur pas udah sampai, dia abis selesai makan dia tidur. Tuh, dia Nah, tidur. lu sampai sore nggak tidur tuh? Nggak tahu, gue nggak bisa tidur aja bang, nggak bisa tidur aja karena posisinya kabut itu kan sebenarnya dari jam 2 siang itu udah mulai agak turun, cuman belum tebel, terus makin lama makin tebel. Nah sebenarnya gue lumayan parno sama kabut sih, Oke. lumayan ada trauma sama kabut tebel kayak gitu, jadi nggak bisa tidur. Sampai malam ya? Sampai malam akhirnya gue bisa tidur, tapi ternyata gue dimimpin kayak gitu. Tidur cuma dari ya mungkin 3 jam 2 3 jam jam, gitu 2 ya? jam. Dan malam ini banyak banget teror yang lu alamin. Ya itu, yang paling parah sih yang gue mimpi itu sih. Oke. Mimpinya ini kayak semacam lu ada di posisi itu ya? Di posisi itu, yang di posisi yang sama gue tidur, cuman gue pindah posisi ke kanan, terus temen gue kayak gini sambil ketawa di depan muka gue, itu sih. Nah, ada yang menarik nih. Ketika temen lu turun ngambil air, nah dan pas ketemu sama lu di atas lagi, mukanya panik. Itu dia pucat, diem. Pucat. Dia udah pucat terus diem. Mikirnya gue dia capek kali ya, cuman udah masak dia gitu doang. Karena dia ngeliat kuntilanak. Dia ngeliat kuntilanak. Pas gue tanya. Tapi pas lu sampai turun ke bawah itu, dia nggak sempat cerita yang pas lain lagi? gue akhirnya dia ceritanya pas di jalan sih akhirnya. Oke. Di jalan gitu, lu kenapa lu tadi gini. Gue ngeliat kuntilanak kata dia. Di mana? Di area hutan kata dia. Oke. Lagi di mana? Sebelah kanan berdiri kata dia. Gue mau turun ke bawah udah nggak mungkin kata dia. Gue mau lanjut tapi gue harus ngelewatin itu kata dia. Oke. Gitu. Jadi dia pucatnya mungkin karena itu kali, karena dia ngeliat itu. Jadi Itu situasinya mungkin udah mulai lewat maghrib ya? enggak, dia sampai itu pas banget maghrib 2 menitan setelah maghrib. Jadi kayak sebelum maghrib dia posisinya. Berarti pas dia naik, Pas dia naik. dijaga ya ibarat kata Dijaga. gitu ya sama Nona Kunti itu ya? Iya, dia sempat bilang kayak kalau gue turun nggak mungkin karena ada lu kan. Dia sempet karena lu bilang, di atas ya kan, nggak tadi mungkin aku pengen ditinggal. turun karena gue nggak berani kata dia ngelewatin itu Kunti. Cuman satu sisi ya lu masih di atas juga, nggak mungkin lu beresin tenda sendiri kata dia. Akhirnya dia ngelewatin. Jadi dia benar-benar ngelewatin itu sih. Miskenya. Dengan keadaan dia masih ada situ, Masih ada, stay situ. masih ada. Jadi dia bawa air sambil nunduk kata dia, sambil dilewatin aja gitu. Eka gokil juga Gokil, ya. makanya dia pucat banget. Sampai gue tanya lu kenapa? Pas dia bilang gua ngeliat kuntilanak, oke jangan lu ceritain di sini maksud gua. Mungkin dia juga kali yang rambutnya kincek sama gue kali ya. Mungkin bisa jadi ya. Nah, di sini yang gue pengen pertanyaan lagi nih. Di mimpi. Lu ngerasa itu bukan temen lu mungkin? Tapi baju, muka itu temen gue. Makanya gue kaget, makanya gue sempet di mimpi tuh teriak, kalau kenapa? Gue sampai kayak Tapi diajak ngobrol dia nggak ada jawaban. Dia cuma senyum, dia jatuhnya ngeringis kayak
gitu. Oke, senyum-senyum kayak Joker gitu Kayak ya. Joker yang terus yang bikin seremnya sama agak sedikit itu liur keluar dari mulutnya dia semua. Oke. Itu sih. Bukan darah berarti ya, liur Enggak, aja. liur, air liur. Dan dia sempet nyekek lo dan lu terbangun Iya. ya. Nah pas dia nyekek gue teriak, ya Allah astagfirullahaladzim, itu kebangun. Dan temen gue masih tiduran pakai SB seliputan. Dengan posisi yang sama ya. Posisi yang sama udah. Waduh. Dari situ gue kayak, wah udah gue nggak bisa tidur nih. Di situ gue nggak bisa tidur lagi. Ada yang gokil lagi nih pas lu turun ya. Mm-mm. Nih, menurut bapak yang pertama ya, Mm-mm. mungkin kram. Kram Iya, paha kalau kram kata paha dia. ya. Setahu gua kalau kram itu ataupun urat ketarik pasti sakit dong. Lu ngerasain sakit gak? Enggak, gue nggak ngerasain sakit. Orang gue mau berdiri, tiba-tiba gue langsung jatuh. Jadi gue nggak ngerasain sakit dulu. Kayak ayam tulang lunak, nggak ada tulangnya gitu Nggak ya? ada udah ya. Jadi gue nggak ada ngerasain sakit dulu nih, yang gue rasain nggak ada. Tiba-tiba gue nggak bisa diri aja. Nah tadi kan ada dua versi nih menurut bapak ya. Bapak yang satu, bapak yang dua. Dan menurut bapak yang satu ini Gue kram paha. kram paha. Sedangkan kalau kita pikir aja nih. Pakai Setahu gua mistis, kalau kram itu ya urat ketarik pasti sakit dong. Sakit dulu Tapi pastinya. lu nggak ngerasain sakit, Enggak. nggak ngerasain apa-apa Enggak, gitu. intinya gue nggak bisa bangun gitu aja. Dan menurut bapak yang kedua ini yang orang base camp, Orang si Maxi orang kedua si Maxi sama kedua ya, orang base camp. katanya lu nginjek Iya. rambut kuntilanak. Dia bilang mbaknya nggak sengaja nih nginjek Oke. si mbak yang di atas, kata dia. Jadi ngikut mungkin ya. Dia nggak akan jelasin ikut apa gimana, intinya dia cuma bilang gitu sih kayak mbaknya. Tapi pas ditepok sama bapak-bapak yang kedua itu udah sembuh apa itu ya? Pokoknya abis dia tepok gitu, yaudah coba neng diri, kata dia begitu. Pas diri, ya udah. Orang teman gue datang, kan temen gue di belakangnya, temen gue datang, gue udah bisa diri kok. Gue udah bisa jalan-jalan gitu, temen gue datang. Temen gue saya bilang, lah, lu udah gak sakit, kata dia. Enggak, itu udah enak. Lah, iya itu sih nengnya gak sengaja, kata dia. Kata bapak itu ya. Nah, tadi kan lu sempat bilang kaki lu sempat dipencet sama bapak itu ini. Itu yang lu lihat kenceng apa gimana? Dia kenceng sih sampai urat tangannya dia tuh kayak pokoknya kalau misalnya kenceng pelannya itu ketahuan dari dari ini urat ya. tangannya dia dong gini kan. Iya, tapi dia kenceng lu lihat. Tapi lu nggak ngerasa. Nggak sakit. Terus itu dia baru kayak agak senyum gitu. Oh, nggak apa-apa, ini masih nengnya nggak sengaja gitu dia. Wah, lain kali jangan diinjak lagi kali ini ya. Cat saya gak lihat, Pak. Kalau bisa diambil aja rambutnya. Oke nih, kayak sih thank you banget ya, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Kencana ya, di tahun 2021. Dan mohon maaf banget nih, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik nih. Kita sebelum mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua? Atau mau masarin IG lu nggak apa-apa kali? Boleh ya. Ya udah. Ya, follow IG gue ya, Yesinta Sukardi, YECYNTA Sukardi. Sukardi. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Ya, siap. Pesan-pesannya buat pendaki pemula, khususnya perempuan juga, tetap semangat, semangat, apapun itu tetap semangat dan tetap harus hati-hati dan selalu baca doa. Dimanapun kalian semua berada ya. Berada. Doa itu penting banget Doa sih. itu penting sih. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman ya. Oke. Tim yang tepat sih intinya. Tim yang tepat. Oke. Mungkin itu aja kali ya dari gua dan juga kayak sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.